ngapain tuh? Biasa. Bosen ya bentuknya. Kita mau bikin ini aja, sayur sop. Kita mau bikin sayur sop, terus pakai telur puyuh, terus pakai potongan daging ayam gitu. Nah ini telur puyuhnya kan masih mentah, telur puyuhnya direbus dulu, terus potongan daging ayamnya juga direbus dulu. Nah kalau kita mau rebus ayam itu ayamnya tuh direbus, terus air rebusan yang pertama itu buang dulu. Biar apa? Supaya ngebuang-buang racunnya dulu. Nah setelah rebusan pertamanya dibuang, nah baru yang rebusan yang keduanya kita inikan ke dalam sop. Gitu loh, ya ampun sedih amat pemirsa. Masa daun bawangnya cuman segini, ini daun seledrinya. Ya ampun, sakitnya hatiku. Ini mah bukan sop dong namanya kalau begitu, daun bawang cuman segini. Ya, tapi oh iya, aku kan masih ada deh kalau nggak salah daun bawang. Kita coba dilihat. Kalau segitu ya mana kerasa ya, nggak kerasa dong itunya, rasa sopnya. Terus nanti selain bikin sop, kita bikin ayam goreng. Terus apa lagi ya? Tempe goreng kali ya, karena tempe ini udah agak lama juga di kulkas. Sayang kalau misalnya nggak diolah. Terus mau telur ini nggak deh? Mau telur apa namanya? Telur dadar? Enggak. Tahu? Boleh. Tahu goreng mau? Ya udah, nanti kita bikin tahu goreng juga. Terus tada, Apa itu? ikan asin. Pokoknya kalau makan ikan asin ini, yang tadinya makan 1 piring jadi 2 piring. Kenapa bisa gitu? Karena ya nggak tahu, kalau makan ikan asin pasti menggugah selera, susah stopnya. Oke. Nah tapi dalam masa karantina ini jangan banyak-banyak makan ikan asin, supaya badannya nggak tambah gendut. Soalnya kan kita aktivitasnya berkurang, segala macam dikurangin, nggak bisa kemana-mana. Paling cuma aktivitas yang bisa dilakukan di rumah aja, ya kan? Bosen sih, habis. Aduh gimana ya Allah, ini corona nggak pergi-pergi. Kenapa juga dia betah di sini ya? Jadi kitanya juga sengsara. Kasihan sama mereka yang mencari nafkahnya harian. Jadinya pasti apa namanya, mereka susah banget. Nggak usah mereka, kita juga susah, ya kan? Gitu. Tempat aku kerja juga ditutup sementara. Terus ya kondisinya sama lah, seluruh dunia itu sama. Jadi mungkin kita harus banyak-banyak sekarang ini saatnya kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon sama Allah supaya musibah ini atau wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah, amin. Supaya nanti kita bulan puasa juga bisa beribadah dengan tenang, ya kan? Bisa sholat taraweh tanpa ada rasa takut. Gitu. Sekarang ketemu orang bukannya senang, malah takut. Ngelihat orang batuk serem banget, malah lari kita. Jadi ya hal-hal kayak begini apa namanya sangat memprihatinkan sih. Yang tadinya kita kalau ketemu orang kan salaman, cipika-cipiki, sekarang ya ampun, deket-deket aja diusir-usir, sana-sana 1,5 meter atau 2 meter, itu jarak aman. Ya ampun, sedih banget ya. Dulu kita silaturahmi nggak dilarang, orang malas silaturahmi. Sekarang ingin ketemu sama orang-orang yang kita cintai aja susah. Mau pulang ke
rumah takut kita menularkan, ya kita kan nggak tahu kita ada virusnya atau enggak gitu. Karena kadang-kadang si corona ini tidak menunjukkan gejala apa-apa sama orang-orang tertentu, tapi sangat rentan untuk balita dan orang tua yang umurnya mungkin sudah berapa ya, kata di TV apa sih deh, 60 atau 70 tahun ke atas. 60 ya. Itu jadi sekarang kita mau silaturahmi, kita mau ketemu sama orang-orang yang lebih tua daripada kita malah takut, ya kan, takut menularkan. Dulu giliran dibebasin, belum ada virus-virus corona kayak begini, kitanya males. Nah, sekarang terasa sama kita betapa kebebasan itu sangat berarti. Kita ini sekarang seperti orang di penjara, tapi nggak di terali besi, nggak usah dikurung juga, kita udah memenjarakan diri sendiri karena kita takut, ya kan? Karena kita menjaga keselamatan kita dan juga menjaga keselamatan orang lain gitu. Jadi jangan egois, yang muda-muda yang merasa bahwa kita sehat kok, kita nggak apa-apa kok, daya tahan kita kuat kok. Ya betul, karena kalian masih muda umurnya, jadi daya tahan tubuh masih bagus. Kalian tidak menjaga diri, kalian tetap nongkrong sama teman-teman, ya kan, tidak membatasi diri seperti biasa aja kayak waktu corona belum ada. Nah, kalian tidak tahu pada saat kalian bergaul di luar itu, teman-teman kalian sehat nggak? Teman-teman kalian bebas dari virus corona itu nggak tahu kan? Nah, pada saat kalian pulang, nah, kalian ketemu sama orang rumah, sama mamanya, sama papanya. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah membawa bencana ke dalam rumah kalian. Kalian sehat, kalian kuat staminanya. Di rumah ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada mungkin ada kakek nenek gitu. Terus kalau misalnya pada saat kalian bergaul di luar itu kalian membawa virus, mereka itu adalah orang-orang yang sangat rentan terkena virus itu. Jadi jangan sampai menyesal kemudian. Karena kalau sudah menyesal kemudian, segala sesuatu kesalahan yang kita buat itu dan berakibat fatal, itu nggak bisa kita hapus lagi, nggak bisa kita rewind, nggak bisa kita tip X. Semuanya sudah terjadi. Nah, makanya sebelum itu terjadi, lock yourself at home. Itu merupakan tindakan yang paling bertanggung jawab saat ini yang harus kita semua lakukan. Do something by doing nothing at home. Nggak doing nothing juga sih, kan banyak tuh yang bisa dikerjain, ya kan? Nyapu, ngepel, nyuci baju, masak, beresin kamar. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi mau gimana lagi? Ya kan? Kondisi sudah seperti ini. Ini bukan kemauan siapapun yang ada di dunia, bukan. Namanya wabah, namanya aja pandemik. Jadi ya itulah. Saat ini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali diam di rumah. Diam di rumah, keluar untuk hal-hal yang bersifat perlu atau emergensi. Ya, nah, ini kenapa nih dari ngomongin sayur sop ke virus corona? Lelah. Kalau dalam kondisi normal nih, aduh, kayaknya pengen banget relaksasi, entah
body massage, entah itu apa namanya refleksi, pokoknya dipijitin. Sekarang yang pegelnya hati, sampai hati, makan hati. Gimana cara pijitinnya ya? Kamu sekarang yang kamu lakukan kegiatannya apa, nak? Woi, ngeliatin apa? Semua yang bisa dilihat. Ya Allah, kapan ini semua bisa berakhir? Lelah, capek hati, capek pikiran, semua. Ini namanya bawang daun buat sop. Tuh, jangan cuma segini mau buat apaan? Nih, untung masih ada stok. Kita tambahin lagi buncisnya biar kebutuhan tubuh akan sayur dan serat terpenuhi. Pokoknya gimana caranya lah supaya kita jaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita tambah wortel biar makannya puas. Biar nggak cuma sedikit. Kadang-kadang aku tuh kalau sayur sop kolnya nggak dipakai, nggak mau dimasukin, atau mungkin dimasukin tapi sedikit aja, karena kadang-kadang kalau dimasukin kol sayur sopnya jadinya rasanya hambar, jadi nggak enak gimana gitu. Tapi seperti biasa, untuk meramaikan isi panci, kali ini kolnya akan saya masukkan, tapi nggak semua juga ya, sedikit aja supaya rame. Biasalah, kolnya agak-agak mengerikan penampakannya, tapi kalau nanti udah dimasak, udah dicuci kan udah apa sih namanya, bersih, dan kita harapkan juga bebas dari kuman, sehingga yang kita makan itu bisa berguna untuk tubuh kita. Ini gede-gede enggak ya, udahlah itu aja. Sekarang mari kita ke dapur. Kita bawa ini dulu. Nanti aja lah. Yuk, telur buyung yang sudah direbus. Terus ini yang seperti yang tadi Mama bilang. Jadi airnya dibuang dulu.
airnya dibuang dulu. Setelah airnya dibuang, kita isi panci. Nanti ayamnya kita cemplungin. Kalau banyak nanti nggak enak. Kenapa sangat kotor, saudara-saudara? Ya, tadi setelah ayam sama telur puyuh dimasukkan untuk direbus. Nah, ini kan kita cuci bersih ya, di wortel, kentang sama buncis. Setelah kita cuci bersih, nanti kita masukkan dulu wortel, kemudian kentang. Setelah kentang, kenapa wortel dan kentang? Karena itu yang membutuhkan waktu yang agak lama untuk kita masak. Ya, setelah wortel, kentang, kemudian buncis, baru terakhir kol sama daun bawang seledri. Jangan lupa masukkan bumbunya. Kalau misalnya males numbuk-numbuk atau apa, ngulek-ngulek bumbu, beli aja bumbu jadi di supermarket. Bumbu jadi sop ya, bumbu sop banyak kok. Di zaman sekarang segala sesuatunya praktis, nggak usah dibikin ribet. Ini kan udah kan, sudah matang, sudah bersih, baru nanti kita masukkan ya. Kita mau goreng telur dadar. Kalau di rumah banyak yang akan digoreng, harus awalnya yang kita minyak yang bersih dulu. Telur dadar, nanti kita goreng tahu sama tempe. Setelah itu baru kita goreng ayam. Setelah goreng ayam, baru digoreng ikan asin. Keluaran terbaru ya. Halo, oh ya, oke. Jadi kita ketemuan ya. Kalau virusnya udah pergi, kalau sekarang sudah satu. Oke, bye. Setelah kita gunakan, bisa kita masak. Disuir gitu biar apa? Karena kita mau pakai bumbu tempe goreng, jadi ceritanya monyong biar bumbunya meresap. Lagi kita pakai bumbu jadi. Kita berikan bumbu untuk tempe goreng.
semua ya, sepertinya aja. Nah, bumbu sop sengaja saya balik supaya nggak kelihatan mereknya. Dia bisa apa aja. Oke, bumbunya. Setelah masukkan bumbu dan sayur kok. Itu nggak sih? Atau Nah, jadi benar-benar kerasa sayur sopnya. Sepertinya yummy. Nggak tahu juga sih.